Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Agustin dari kelas 3C dengan NPM 233510041. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai selection sort dan binary search yang terdapat pada soal UTS nomor 3 dan 4. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort adalah proses pengurutan data baik dari nilai terendah atau ascending maupun dari nilai tertinggi atau yang disebut descending. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh daftar terurut. Di sini ada contoh dari soal UTS nomor 3, yaitu lakukan proses sorting terhadap data tinggi badan mahasiswa secara ascending. Sebagai gambarannya, algoritma selection sort itu mencari lokasi dari angka terbesar untuk setiap satu iterasi, selanjutnya memindahkan atau menukarkan isinya di iterasi terakhir. Hasil iterasi pertama, angka terbesar, berada di posisi paling kanan. Iterasi kedua akan menempatkan angka terbesar berikutnya, dan proses ini akan berlanjut dan memerlukan n-1 iterasi untuk mengurutkan item sebanyak n. Item terakhir akan berada pada posisi yang benar setelah operasi iterasi n-1. Setelah mendapatkan gambarannya, kita masuk kepada coding programnya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses selection sort bekerja pada daftar angka. Yang pertama, di atas kita menuliskan function yang kita beri nama selection sort dan menerima satu parameter yaitu n, yang merupakan daftar list angka yang akan diurutkan nantinya. Kemudian lanjut pada inisialisasi variabel yang diberi nama iterasi. Kemudian di sini terdapat perulangan dimulai dari indeks terakhir hingga indeks pertama dalam daftar. Len n-1 menunjukkan elemen terakhir dalam daftar, sedangkan 0 adalah batas bawah perulangan. Dengan langkah -1, perulangan bergerak dari elemen akhir ke elemen pertama. Posisi max di sini digunakan untuk menyimpan indeks elemen terbesar yang ditemukan selama iterasi pada perulangan di dalam. Perulangan dalam yang merupa for j in range 1 i tambah 1 dan seterusnya. Perulangan ini berjalan dari indeks 1 hingga indeks i untuk mencari elemen terbesar di bagian yang belum diurutkan. Jika elemen di indeks J lebih besar dari elemen di indeks posisi max, maka posisi max diperbarui ke J. Selanjutnya, untuk penukaran posisi, variabel temp digunakan sebagai variabel sementara untuk menyimpan nilai elemen di indeks I. Kemudian, iterasi ditambah 1 untuk mencatat jumlah iterasi besar yang telah dilakukan. Daftar N dicetak setiap kali iterasi selesai agar kita dapat melihat proses perubahan daftar selama algoritma berjalan. Kemudian untuk pemanggilan fungsi, terdapat daftar list diisi dengan angka-angka yang akan diurutkan. Fungsi selection sort dipanggil dengan list angka sebagai argumen. Untuk proses eksekusi dan outputnya, pada awal daftar sebelum pengurutan ada angka 175, 155, 178, 161, 185, dan 153. Pada iterasi 1, kita cari elemen terbesar di daftar. Elemen terbesar adalah 185 di indeks keempat. Tukar elemen di indeks keempat dengan elemen di indeks kelima, dan hasil sementara adalah 175, 155, 178, 161, 153, dan 185. Berikutnya kita cari lagi elemen terbesar yang ada di daftar. Elemen terbesar adalah 178 di indeks kedua. Kita tukar elemen di indeks kedua dengan elemen di indeks keempat. Hasil sementara adalah 175, 155, 153, 161, 178, 185. Begitupun seterusnya, sehingga akan menghasilkan output hasil akhir dengan daftar berurutan dalam urutan menurun, yaitu 185, 178, 175, 161, 155, dan 153. Baiklah, berikutnya ada binary search. Binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan posisi suatu elemen dalam list atau array yang sudah terurut. Di sini ada contoh soal UTS nomor 4. Kita diminta untuk melakukan proses searching dengan menggunakan metode binary search terhadap data NORM dari 7 pasien dengan menggunakan metode binary search. Data NORM yang dicari adalah 114. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Terdapat fungsi yang menerima dua parameter, yaitu angka cari dan list.
Kemudian langkah-langkah dalam fungsi, list diurutkan menggunakan list sort. Kemudian inisialisasi variabel terdiri dari indeks awal, indeks akhir, dan ketemu. Indeks awal merupakan awal pencarian dimulai dari 0. Indeks akhir merupakan akhir dari pencarian yaitu panjang list dikurangi 1. Dan variabel ketemu merupakan penanda apakah data ditemukan. Berikutnya ada perulangan atau looping selama indeks awal kurang dari sama dengan indeks akhir dan ketemu sama dengan false. Proses pencarian pun dilakukan. Jika perulangan selesai tanpa menemukan data, fungsi mengembalikan -1. Bagian utama program, list awal berisi data. Kemudian pengguna memasukkan data angka cari menggunakan input. Selanjutnya kita cetak list sebelum dan setelah sorting. Fungsi search number akan mengurutkan list secara otomatis menggunakan sort. Jika hasil sama dengan -1, berarti data tidak ditemukan. Jika tidak, tampilkan posisi indeks data dalam list terurut. List setelah disort akan berurutan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Disinilah kita dapat menemukan dan menampilkan indeks data keberapa data yang ingin dicari sebelumnya. Karena yang dicari pada soal adalah angka 114, maka kita akan memasukkan data dengan angka yang dicari yaitu 114. Kemudian akan menghasilkan sebuah output di mana data NORM dengan nomor 114 itu ditemukan dalam indeks ketiga. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.